warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan yang sangat baik ini, izin dan perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Saharudin, pangkat golongan pembina tingkat 1 4B, jabatan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terhitung sejak tanggal 20 Maret tahun 2020 sampai sekarang, saya diamanahkan tetap menjadi Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui momen yang sangat baik ini, izin dan perkenankan saya memperagakan kegiatan supervisi pengawasan pelaksanaan P2UPD sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inspektur Provinsi NTB yang diwakili oleh Irban II. Izin menyampaikan hasil supervisi pengawasan laporan kinerja pemerintah Provinsi NTB tahun 2023 memedomani Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta mengaju pasal 8 Permenpan RB nomor 36 tahun 2020 huruf C, di mana jabatan fungsional P2UPD ahli media melaksanakan kegiatan sesuai rencana tahunan, diantaranya supervisi pengawasan. Dan dalam supervisi pengawasan, selain memedomani regulasi di atas, juga memperhatikan Permenpan RB nomor 53 tahun 2012 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan rencana kerja pemerintah. Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan juga kami pedomani dalam melakukan supervisi pengawasan, yaitu peraturan Gubernur NTB nomor 27 tahun 2022 tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Supervisi pengawasan dilaksanakan sesuai SPT nomor SPT 087 Inspektorat tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, yaitu pengawasan atas laporan kinerja pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2023, di mana dalam supervisi dilaksanakan selama 7 hari jam kerja dari tanggal 13 sampai 22 Maret tahun 2024. Bapak Inspektur yang saya hormati, implementasi pengawasan dilakukan melalui pencermatan dan pendalaman terhadap permasalahan bangunan, urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang, serta memperhatikan isu strategis nasional dan daerah. Selain itu juga melihat visi dan misi RPJMD
2018 tahun 2023 pemerintah provinsi NTB. Tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan capaian kinerja, serta melihat program-program dan alokasi anggaran baik melalui dana APBN maupun APBD, serta mengevaluasi capaian kinerja utama yang tercantum dalam RPJMD 2018 tahun 2023 pemerintah provinsi NTB dan Desa Perangkat Daerah. Bapak Ibu Inspektur yang saya hormati, hasil supervisi pengawasan, hasil pengawasan atas laporan kinerja pada bab 1 pendahuluan belum sempurna menyajikan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan capaian kinerja. Pada bab 2 berdasarkan hasil pengawasan kami anggap sudah baik, sehingga tidak perlu saya sampaikan terkait dengan bagaimana hasil supervisi terkait dan khusus untuk bab 2. Sajian data dan informasi pada bab 3 akuntabilitas kinerja. Terdapat 37 indikator utama RPJMD 2018 tahun 2023. Dari 37 indikator sebanyak 20 indikator kinerja tercapai atau sebesar 54,05%. Sebanyak 10 indikator atau 27,03% belum tercapai dan sebesar 18,92 atau sebanyak 7 indikator yang belum dapat dihitung. Indikator yang tidak memenuhi target tahun 2023 yaitu cakupan layak huni, kemudian indeks kualitas air laut, pengeluaran per kapita, nilai sakit, indeks pelayanan publik, persentase penanganan sampah, indeks kualitas tutupan HAM, persentase pengurangan sampah, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, dan pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan. Indikator yang belum dapat dihitung yaitu sebanyak 7 indikator, yaitu persentase kemantapan jalan, persentase kemantapan sistem irigasi, kemudian ada cakupan air minum, persentase penurunan konflik sosial, persentase penurunan pelanggaran produk hukum daerah, persentase keterlibatan masyarakat dalam politik, dan yang terakhir adalah terkait dengan persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan. Bapak Inspektur yang saya hormati, selain 37 indikator kinerja utama RPJMD sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, terdapat 103 indikator kinerja daerah atau IKD RPJMD 2018 tahun 2023. Ke 103 IKD ini meliputi aspek kesejahteraan sebanyak 5 indikator dengan tingkat capaian 60%, aspek daya saing sebanyak 10 indikator dengan tingkat capaian 28,57%, kemudian aspek pelayanan umum sebanyak 91 indikator dengan tingkat capaian 46,15%. Sasaran strategis indikator kinerja, target capaian dan tingkat capaian serta program kegiatan dan anggaran baik melalui APBN maupun APBD telah disajikan pada bab 3 yaitu terkait akuntabilitas kinerja. Tingkat penyusunan laporan kinerja pemerintah provinsi NTB telah menyajikan informasi capaian akuntabilitas kinerja dan telah membandingkan antara target dan realisasi tahun 2023, kemudian realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal sebagai berikut: kesalahan formulasi capaian atas 2 indikator kinerja negatif, yaitu
inflasi dan persentase obesitas stunting, belum menyajikan realisasi tahun 2023 atas sasaran meningkatnya profesionalisme ASN dengan indikator indeks profesionalisme ASN. Kemudian belum menguraikan dua sasaran strategis, yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan indikator pengeluaran per kapita dan meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dua indikator persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan cakupan kabupaten kota yang dapat pendidikan kabupaten kota oleh anak. Nah, selain itu solusi untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam mencapai sasaran strategis yang diberikan oleh gereja belum dijelaskan secara sempurna. Kemudian analisis tercapai dan tidak tercapainya kinerja belum menggambarkan capaian level Pemda, hanya menjelaskan capaian sasaran strategis level perangkat daerah pada sebagai perangkat daerah. Tidak mencantumkan angka nasional sebagai pembanding realisasi capaian kinerja tahun 2023. Antara lain pada sasaran strategis meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sasaran strategis meningkatnya daerah, derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan indikator angka harapan hidup. Selain itu, sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan indikator persentase balita sakit dan beberapa indikator strategis lainnya yang merupakan kita terpisahkan dari hasil supervisi pengawasan yang kami lakukan yang merupakan bagian dari laporan ini. Dalam laporan kinerja sebagai besar belum ada analisis efisiensi anggaran, hanya mengurai pagu dan realisasi anggaran. Kemudian temuan kami juga berdasarkan hasil pengawasan, sebagian besar tidak menjelaskan sinergi kolaborasi program antar perangkat daerah atau cross-cutting program dengan pihak eksternal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai logical framework dan cascading yang telah disusun oleh perangkat daerah berdasarkan amanat Kemenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Program kegiatan belum fokus mengintervensi penurunan kemiskinan ekstrim sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting. Perangkat daerah belum sepenuhnya menjabarkan logika framework dan cascading yang telah disusun oleh perangkat daerah sesuai amanat Permenpan 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah. Bapak Inspektur yang saya hormati, selanjutnya kami laporkan hasil pengawasan atas aplikasi operasional. Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya didukung dengan data dan informasi yang relevan, sehingga data dan informasi kinerja yang dilaporkan belum sepenuhnya valid, di mana ditemukan perbedaan data realisasi atas target kinerja dalam laporan kinerja Provinsi NTB dengan perangkat daerah. Kemudian belum seluruh perangkat daerah menetapkan penanggung jawab pengumpulan data informasi di setiap unit kerja yang diterapkan dengan keputusan kepala daerah. Bapak Inspektur dan pejabat fungsional yang saya hormati, rekomendasi perbaikan atas kebijakan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan usaha pemerintahan berdasarkan hasil supervisi pengawasan direkomendasikan kepada penyusun laporan kinerja pemerintah Provinsi NTB yaitu penyempurnaan dan melakukan perbaikan atas format penyusunan meliputi penyempurnaan kualitas penyajian perencanaan pembangunan daerah pada bab 1 pendahuluan seperti tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran dan target kinerja serta capaian kinerja. Menyempurnakan penyajian informasi capaian akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi NTB antara lain memperbaiki formulasi capaian atas dua indikator kinerja sebagaimana sudah kami sampaikan di atas, yaitu
hasil logika statik. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah menyempurnakan sajian realisasi tahun 2023 atas sasaran meningkatnya profesionalisme ASN dengan indikator indeks profesionalisme ASN. Menyajikan informasi perbaikan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir, tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD tahun 2023, menyempurnakan analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau meningkatnya penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dan yang terakhir menguraikan analisis atas efisiensi pengguna sumber daya. Penyempurnaan dan perbaikan atas mekanisme penyusunan antara lain memperbaiki informasi kinerja dalam laporan kinerja yang belum ditutup dengan data dan informasi yang memadai, perlu koordinasi dan konfirmasi kembali dengan perangkat daerah terkait data dan informasi kinerja sehingga data yang disajikan dalam laporan kinerja betul-betul valid dan bisa dihadirkan. Kemudian menetapkan penanggung jawab pengumpulan data kinerja pada perangkat daerah dengan keputusan kepala daerah. Kepala perangkat daerah, terutama perangkat daerah yang belum menetapkan penanggung jawab. Dalam laporan kinerja harus diuraikan sinergi kolaborasi program antar perangkat daerah atau cross-cutting program maupun pihak eksternal dalam bentuk percepatan pencapaian kinerja organisasi. Rekomendasi selanjutnya adalah perangkat daerah harus lebih fokus mengintervensi program dan kegiatan yang menangani serta memperkuat penurunan kemiskinan ekstrim. Hal ini penting mengingat kemiskinan ekstrim di Provinsi NTB berdasarkan rilis BPS Maret 2023. Kemiskinan ekstrim sebesar 2,64%. Hal ini juga menjadi penekanan Bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri agar tahun 2024 kemiskinan ekstrim di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa diikhtiarkan menjadi 0%. Nah, intervensi untuk penurunan kemiskinan ekstrim ini sesuai instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang secara di mana strategi yang dilakukan yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Bapak Inspektur yang saya hormati, rekomendasi selanjutnya agar perangkat daerah menjabarkan indikator kinerja sesuai logika framework dan cascading yang telah disusun ke dalam indikator kinerja dokumen pelaksanaan anggaran sesuai Permenpan 89 tahun 2021 tentang peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nah, hal ini penting juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Inspektur berdasarkan hasil pendampingan juga di BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat di dalam penyempurnaan program kegiatan serta alokasi anggaran pada RKA. Masing-masing perangkat daerah belum menguraikan secara optimal di dalam indikator kinerja sesuai dengan logika framework dan cascading yang sudah disusun. Nah, ini yang menjadi atensi juga bagi P2UPD pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bagaimana mengawal proses dokumen perencanaan yang ada di perangkat daerah maupun di pemerintah. Bapak Inspektur yang saya hormati, klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus kepada pihak pelapor. Perlu kami laporkan kepada Bapak Inspektur bahwa tahun 2023 Inspektorat Provinsi NTB menerima aduan laporan via SMS lapor Inspektorat NTB melalui nomor yang telah disiapkan. Kemudian inbox Facebook Inspektorat Provinsi NTB serta melalui
aplikasi ETWK yang sudah dibangun oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada pelayanan publik yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan publik berupa pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan bansos bebas, beras 10 kg dan bantuan langsung tunai, mitigasi risiko pangan yang diterima oleh masyarakat miskin kurang mampu tiap bulan. Setelah melalui prosedur sesuai SOP setahun ditindaklanjuti disposisi atau memo inspektur kepada Irfan yang berkompeten menangani aduan tersebut. Ditindaklanjuti, Irfan membentuk tim pemeriksaan khusus atas memo dan surat tugas inspektur terkait seseorang yang mengadu tentang pemberian bantuan sosial. Kemudian dilanjutkan dengan rapat tim yang dipimpin oleh supervisor yang sudah ditunjuk tentang lingkup aduan, di mana di dalam aduan itu pemerintah dianggap indikasi atau sewenang-wenang di dalam memberikan bantuan sosial. Tim juga mempelajari undang-undang dan regulasi terkait, diantaranya Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik serta peraturan teknis yang terkait dengan bantuan sosial lainnya. Tim juga mengundang pelapor untuk klarifikasi terhadap aduan yang disampaikan pelapor. Selain itu, untuk mengambil bukti berupa daftar tarif, kedatangan, foto dan rekam serta bukti dukung yang relevan. Setelah mendengar klarifikasi atau keterangan dari pihak pelapor dan memperhatikan regulasi, aduan ini tidak layak untuk diproseskan lebih lanjut karena tidak ada delik atau aduan yang mengandung unsur pidana dan perdata. Aduan ini murni lebih kepada memberikan masukan dan saran kepada pemerintah agar lebih hati-hati di dalam memberikan bantuan sosial. Berdasarkan hal itu, tim pemeriksaan khusus Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membuat laporan serta berita acara untuk disampaikan kepada pimpinan, kepala daerah, perangkat daerah, dan aparat yang berwenang terkait lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Inspektur terkait dengan klarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus kepada pihak pelapor. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Inspektur atau pejabat yang mewakili. Terima kasih. Melakukan supervisi dan ada poin-poin yang telah disampaikan, semoga ini menjadi perbaikan dalam perbaikan aktivitas-aktivitasnya, implementasi kinerja untuk terus meningkat adalah aspek-aspek implementasi kualitas sampai nanti pencapaian kinerja di pemerintah daerah memiliki tingkat yang sangat signifikan. Mungkin itu aja, terima kasih. Kami sangat apresiasi atas supervisi ini sehingga tahu potret gambaran aktivitas kerja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.